Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka presentasi ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistik Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil laporan analisis statistik kami, yaitu skenario perhotelan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang luar biasa. Yang pertama, mohon itu slide-nya. Yang pertama di sini ada Rima Putri Kamilia sebagai pemateri, yang kedua ada Maura Ratu Rabani sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Siti Jahara sebagai pemateri, dan yang keempat yaitu Muhammad Ilham, saya sendiri sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi ini. Agar diskusi berjalan efektif, presentasi akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu estimasi dan peran CLT, pengujian hipotesis atau uji T1 dan 2 sampel, terus korelasi dan regresi, serta rekomendasi strategi bisnis. Oke, baik, untuk memasuki materi pertama mengenai estimasi titik confidence interval 95% dan peran central limit theorem atau CLT pada tingkat okupansi hotel. Kepada pemateri pertama, saya silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi titik dan interval keyakinan, yaitu data yang digunakan yaitu jumlah data sama dengan 50 bulan, rata-rata okupansi sama dengan 78,2%, simpangan baku sama dengan 7,81%, tingkat kepercayaan sama dengan 95%, dan juga nilai T sama dengan 2,1. Karena jumlah datanya tuh 50 gitu. Nah, rumus confidence intervalnya tuh yaitu confidence sama dengan rata-rata okupansi plus minus nilai T dikali simpangan baku per jumlah data kuadrat. Nah, jadi perhitungannya tuh yaitu confidence interval sama dengan 78,2 plus minus nilai T 2,01 dikali 7,81 per 50 kuadrat. Nah, maka sehingga diperoleh batas bawahnya tuh 75,80% dan juga batas atasnya tuh sama dengan 80,24%. Nah, si batas bawahnya tuh diperoleh dari 78,2 dikurangi 2,22. Nah, sedangkan batas atasnya tuh diperoleh dari 78,2 ditambah 2,22. Maka hasil perhitungannya tuh yaitu estimasi titiknya tuh 78,2%. Nah, confidence intervalnya tuh 95%, sama dengan 75,80% sampai 80,24%. Nah, dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata okupansi hotel diperkirakan berada pada rentang 75,80% hingga 80,24%. Next. Nah, lalu selanjutnya yaitu interpretasi dalam konteks bisnis. Nah, dari hasil confidence interval menunjukkan bahwa rata-rata tingkat okupansi hotel berada pada kisaran 75,80% sampai 80,24%, yang menandakan tingkat hunian relatif tinggi dan permintaan kamar cukup stabil. Rentang ini dapat dijadikan acuan oleh manajemen menetapkan target okupansi, mengevaluasi kinerja, serta menyusun strategi bisnis. Jika okupansi berada di bawah batas interval, hotel dapat meningkatkan promosi atau memberikan program diskon. Sebaliknya, jika okupansi melebihi batas atas secara konsisten, hotel dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif dan peningkatan kapasitas layanan untuk memaksimalkan keuntungan. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu peran Central Limit Theorem atau CLT. Central Limit Theorem menjelaskan bahwa rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal apabila ukuran sampel cukup besar.
Pada penelitian ini terdapat 50 data, sehingga asumsi tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu, perhitungan confidence interval menggunakan distribusi T dapat diterapkan, sehingga estimasi rata-rata okupansi 78,2% dengan interval 75,80% sampai dengan 80,24% dapat dianggap mewakili kondisi populasi dan menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan bisnis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi, kita dapat melihat bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata okupansi hotel berada pada rentan 75,80% hingga 80,24%, yang menandakan tingkat hunian tergolong tinggi dan stabil. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil analisis pengujian hipotesis, yaitu one sample t-test untuk kepuasan pelanggan dan uji 2 sampel independen untuk perbandingan okupansi. Kepada pemateri kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji 1 sampel, one sample t-test. Pada uji 1 sampel, one sampel t-test, tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan pelanggan sudah lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, yaitu 4,0. Data yang digunakan jumlahnya itu 50 sampel. Nilai rata-rata kepuasan pelanggan adalah 4,35, simpangan bakunya itu 0,31, dan nilai standar yang dijadikan pembandingan atau hipotensi adalah 4,0. Perhitungan menggunakan rumus one sample t-test, yaitu rata-rata simple dikurangi nilai standar, kemudian dibagi dengan simpangan baku yang telah disesuaikan dengan jumlah sampel. Perhitungannya itu 4,35 dikurangi 4,00, hasilnya itu 0,35, kemudian 0,31 dibagi akar 50 menghasilkan 0,0438. Selanjutnya 0,35 dibagi 0,0438 sehingga diperoleh nilai T hitungan besarnya 7,93 atau dibulatkan menjadi 7,926. Hasil pengujian menunjukkan bahwa T hitungan besar 7,926 dengan P value sebesar 0,00 karena nilai P value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya rata-rata kepuasan pelanggan terbukti secara statistik lebih tinggi dari nilai standar 4,0. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepuasan pelanggan sudah melebihi standar yang ditetapkan, sehingga kualitas pelayanan hotel dinilai telah memenuhi target gitu. Selanjutnya di sini ada uji 2 sampel independen. Jadi pada ujian 2 sampel independen ini kami ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat akupansi hotel antar dua kelompok data yang berbeda. Jumlah data yang masing-masing kelompok itu 25 data. Rata-rata kelompok pertama sebesar 79,40 dengan simpangan baku 7,20, sedangkan rata-rata kelompok kedua sebesar 76,64 dengan simpangan baku 8,10. Selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam rumus uji independen simple t-test sehingga diperoleh nilai T hitung sebesar sekitar 1,27. Pada hasil pengujian juga diperoleh P value sebesar 0,202 karena nilai P value 0,0
0,202 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, maka H0 diterima atau gagal ditolak, HO 0. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata akupansi yang signifikan antara kedua kelompok data. Dengan kata lain, perbedaan rata-rata yang terlihat yaitu 79,40 dan 76,64 belum cukup besar secara statistik, sehingga bisa saja terjadi karena variasi data. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian hotel pada kedua kelompok relatif sama atau stabil. Selanjutnya, di sini ada inflasi bisnis. Berdasarkan hasil pengujian hipotensi, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan hotel sudah berada di atas standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Kondisi tersebut dapat menjadi nilai tambahan bagi hotel dalam mempertahankan pelanggan lama maupun menarik pelanggan baru melalui citra pelayanan yang baik. Sementara itu, hasil uji kedua sampel menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat akupansi yang signifikan antara kedua kelompok data. Artinya, tingkat hunian hotel cenderung stabil dan belum mengalami perubahan yang berarti. Oleh karena itu, pihak manajemen dapat lebih fokus pada penyusunan strategi promosi pemberian paket menginap yang menarik. Standar meningkatkan kualitas layanan agar tingkat akupansi dapat terus meningkat dan pendapatan hotel menjadi lebih optimal. Baik, mungkin segitu yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan hotel telah melampaui target standar, yaitu 4,0. Selain itu, tingkat okupansi antar kelompok data menunjukkan kestabilan tanpa perbedaan yang signifikan. Oke, materi berikutnya sangat krusial mengenai koefisiensi korelasi Pearson, regresi linear sederhana, dan regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi RIFAR. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator. Untuk selanjutnya ada tahap 3, yaitu korelasi dan juga regresi. Ini menghitung dan menginterpretasikan koefisien korelasi Pearson. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai R itu berkisar antara -1 sampai +1. Kalau R-nya itu +1, hubungannya positif sempurna. Kalau R-nya 0, itu tidak ada hubungan. Dan juga kalau R-nya -1 itu hubungannya yang negatif sempurna. Kalau dari data hotel, pasangan yang paling bagus adalah okupansi dan juga RevPAR-nya. Kenapa? Karena secara bisnis ini masuk akal banget. Semakin tinggi tingkat okupansi hotel, biasanya semakin tinggi pendapatan per kamarnya atau RevPAR-nya. Nah, keduanya juga merupakan data rasio, jadi pakainya korelasi Pearson, bukannya korelasi yang Spearman. Terus rumusnya juga boleh dilihat ya sebagai berikut. Tapi kalau dari Microsoft Excel, kalau misalkan teman-teman pakai Microsoft Excel itu ada rumusnya, tinggal diketik aja sama dengan Pearson dalam kurung range okupansi, range yang RevPAR-nya. Nah, terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara tingkat okupansi hotel dan juga RevPAR. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, diperoleh nih nilai koefisien korelasinya sebesar 0,992 setelah dihitung dengan rumus yang ada di PPT ya. Nah, dengan nilai signifikansi P-nya kurang dari 0,001 pada 50 observasi atau N50.
Nilai koefisien korelasi tersebut ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara tingkat okupansi hotel dan juga RevPAR. Nah, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut itu signifikan secara statistik. Dengan demikian, bisa kita simpulkan kalau semakin tinggi tingkat okupansi hotel, maka nilai RevPAR-nya juga cenderung semakin meningkat. Jadi makin tinggi hotelnya, okupansi hotelnya, makin tinggi juga nilai RevPAR-nya. Dan juga karena P-nya kurang dari 0,001, berarti tentu saja si P-nya itu kurang dari 0,05 kan. Jadi hasilnya signifikan secara statistik. Artinya hubungan yang ditemukan itu sangat kecil kemungkinannya terjadi hanya karena kebetulan. Sehingga ada bukti statistik yang kuat kalau kedua variabel memang berhubungan pada data yang dianalisis. Yang selanjutnya, next. Oke. Model regresi linear sederhana antara satu variabel independen dan variabel dependen. Nah, bedanya korelasi dan regresi itu apa sih? Tadi kita udah tahu nih kalau korelasi menjawab apakah okupansi berhubungan dengan RevPAR. Nah, jawabannya adalah iya, hubungannya sangat kuat, R-nya sama dengan 0,992. Selesai kan? Sekarang regresi bertanya, kalau misalkan okupansi naik, RevPAR-nya kira-kira berapa? Jadi regresi itu bukan cuma melihat hubungan, tapi membuat model prediksi. Langkah pertama itu adalah menentukan variabel. Misalnya di sini X-nya adalah okupansi dan Y-nya adalah RevPAR. Artinya okupansi adalah variabel independen atau bebas karena memengaruhi si RevPAR yang menjadi variabel yang dependen atau terikat. Terus langkah keduanya adalah membangun persamaan regresinya. Persamaan regresi linear sederhana seperti yang kita ketahui itu bentuknya Y sama dengan A tambah BX. Y-nya itu RevPAR, X-nya itu okupansi, dan A-nya itu konstanta atau intercept. Terus B-nya itu koefisien regresi. Nah, jadi persamaan yang kita dapat sekarang adalah RevPAR sama dengan min 372 tambah 12.300. Itu dari okupansi. Sekarang kita bedah satu-satu. Apa arti konstanta min 372? Ini bagian yang sering bikin mahasiswa bingung. Angka min 372 itu disebut konstanta. Secara matematis artinya kalau tingkat okupansi bernilai 0%, maka nilai RevPAR-nya diperkirakan sebesar minus 372. Terus muncullah pertanyaan, loh kok RevPAR-nya negatif? Kan gak masuk akal. Sebenarnya ini normal. Konstanta itu tidak selalu harus memiliki makna bisnis yang realistis. Konstanta hanya merupakan titik awal yang dibutuhkan supaya si garis regresinya itu terbentuk. Karena pada data nyata, kemungkinan tidak pernah ada okupansinya 0%. Maka kita tidak perlu memaksa mengartikan angka minus 372 tersebut secara bisnis. Terus apa dong arti koefisien regresi 12.300? Nah, ini justru bagian yang paling penting. Koefisien regresi 12.300 artinya setiap kenaikan tingkat okupansi sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan nilai RevPAR sebesar 12.300 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain yang tetap. Kalau RevPAR kita satuannya rupiah, maka kita bisa mengatakan ini meningkatnya sebesar 12.300 rupiah. Dan ini adalah inti dari regresi linear. Terus bedanya sama korelasi apa? Kalau korelasi itu mengatakan hubungannya sangat kuat. Sedangkan si regresi itu mengatakan kalau okupansi naik 1%, RevPAR-nya diperkirakan naik 12.300. Begitu. Nah, sehingga berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan RevPAR sama dengan minus 372 plus 12.300 kali okupansi. Seperti itu. Terus sekarang apa itu R kuadrat? Nah, R kuadrat disebut juga koefisien determinasi. Kalau korelasi atau R menjawab seberapa kuat hubungan kedua variabel, maka R kuadrat itu menjawab seberapa besar variabel X mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y. Nah, hasil kita udah dapat nih.
R kuadratnya 0,984. Artinya, 98,4% perubahan atau variasi RevPAR bisa dijelaskan oleh tingkat okupansi hotel. Sedangkan 1,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi. Faktor lain itu bisa aja dari harga kamar, musim liburan, promosi, event tertentu, kondisi ekonomi masyarakat, strategi pemasaran hotelnya, dan banyak faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kenapa bukan 100%? Karena biasanya di dunia nyata hampir tidak ada model yang mampu menjelaskan semuanya. Selalu ada faktor lain yang memengaruhi, makanya muncul sisa. Jadi 100% dikurangi 98,4%, hasilnya adalah 1,6% yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian, next. Selanjutnya ada regresi linear berganda, uji F dan uji T. Dari tabel ANOVA, kita bisa melihat kalau F-nya tuh 928,622 dan signifikansinya 0,000. Nah ini karena si signifikansinya 0,000 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak, tapi H1-nya diterima. Artinya, model regresi linear berganda ini signifikan secara statistik. Jadi berdasarkan hasil uji F diperoleh nih, si penghitungan ini menggunakan SPSS ya, jadi kita tidak perlu menghitung manual karena sudah ada sistemnya gitu. Nah, berdasarkan hasil uji F, diperoleh nih nilai F hitungnya sebesar 928,622 dengan nilai signifikansinya 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda ini signifikan sehingga secara simultan variabel okupansi, lama tinggal, dan kepuasan ini berpengaruh terhadap RevPAR-nya. Di uji T, sekarang kita lihat satu-satu. Untuk X1-nya, B-nya 12.233,003, T-nya 43,727, dan signifikansinya 0,000. Karena signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05, artinya adalah signifikan. Yaitu variabel okupansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap RevPAR-nya. Begitupun dengan kalau yang variabel yang X2, B-nya itu kan 88,804, terus T-nya 0,345, dan signifikansinya 0,732. Nah, karena signifikansinya 0,732 itu lebih besar daripada 0,05, jadi dia tidak signifikan. Nah, artinya variabel si lama tinggal ini sebenarnya tidak berpengaruh signifikan terhadap tren kenaikan atau penurunan si RevPAR-nya. Sekarang ada variabel X3. X3 itu B-nya 4,104 dan T-nya 0,384, signifikansinya 0,703. Nah, karena signifikansinya lebih besar daripada 0,05, balik lagi, artinya adalah tidak signifikan. Berarti variabel kepuasan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap si RevPAR-nya. Nah, kalau disimpulkan, berarti hanya variabel okupansi nih yang berpengaruh signifikan ke si RevPAR-nya karena punya nilai signifikansi sebesar 0,000. Sementara itu, variabel yang lama tinggal, kepuasan itu punya nilai okupansi, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap RevPAR-nya. Mungkin teman-teman mikir ya, loh tadi uji F signifikan, tapi uji T cuma satu yang signifikan. Kenapa kayak gitu? Nah, ini bisa terjadi karena uji F itu melihat modelnya secara keseluruhan, sedangkan untuk uji T melihat ke masing-masing variabelnya. Jadi walaupun model secara keseluruhan bagus, belum tentu semua variabel di dalamnya itu berpengaruh. Dalam kasus ini modelnya bagus, tapi ternyata yang paling dominan menjelaskan RevPAR hanya variabel yang okupansi. Terus selanjutnya ada yang namanya multikolinearitas. Nah, untuk analoginya, bayangin teman-teman mau nebak nilai ujian nih.
Teman-teman pakai 3 variabel. Variabel pertamanya jam belajar, variabel keduanya lama belajar, dan variabel ketiganya banyak latihan soal. Nah, jam belajar dan lama belajar itu kan hampir sama ya. Orang yang belajar 8 jam biasanya ya lama belajarnya juga tinggi. Artinya, kedua variabel itu terlalu mirip gitu. Kalau dimasukkan ke regresi bersamaan, SPSS ini bisa jadi bingung. Ini nilai ujian naik karena jam belajar atau karena lama belajar. Nah, karena dua variabelnya hampir memberikan informasi yang sama, itulah yang disebut multikolinearitas. Jadi definisi gampangnya, multikolinearitas itu adalah kondisi ketika variabel-variabel independen saling berkorelasi sangat kuat satu sama lain. Jadi yang dicek itu bukan hubungan antara X dan Y, melainkan hubungan antar X-nya. Misalnya dari okupansi ke lama tinggal, okupansi ke kepuasan, atau lama tinggal ke kepuasan. Nah, kenapa ini harus dicek? Karena tujuan regresi adalah mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap RevPAR. Kalau di antara variabel X-nya terlalu mirip, kita jadi sulit mengetahui siapa yang benar-benar berpengaruh gitu. Misalnya okupansinya 90% nih, lama tinggalnya selalu ikut naik kalau okupansinya naik. Kalau gitu, model akan kesulitan membedakan apakah kenaikan RevPAR ini disebabkan oleh okupansi atau lama tinggal. Nah, aturannya gampang banget. Jika tidak akan terjadi multikolinearitas jika toleransinya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil daripada 10. Nah, setelah dicek satu-satu untuk X1-nya, ini lebih besar daripada 0,1, berarti udah benar si toleransinya. Dan VIF-nya juga lebih kecil daripada 10, berarti tidak ada multikolinearitas. Begitupun untuk X2 dan juga X3. Mereka tidak ada multikolinearitas. Dan kepuasannya kan untuk variabel okupansi, lama tinggal, dan kepuasan itu seluruhnya untuk tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya masing-masing lebih kecil daripada 10. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga antar variabel independen tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat dan model regresi ini layak digunakan. Next. Oke, berdasarkan hasil regresi, variabel yang paling berpengaruh terhadap RevPAR adalah tingkat okupansi. Oleh karena itu, untuk rekomendasi bisnis strateginya, kepuasan tamu ini kan jadi faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan RevPAR ya. Fokus utama strategi bisnis ini sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas layanan. Boleh coba next dulu. Oke, rekomendasinya yang pertama ada melalui Service Quality Excellence. Ini memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan. Jadi setiap kenaikan 1 poin kepuasan tamu ini bisa berpotensi meningkatkan RevPAR sebesar Rp463.000 per kamar per hari gitu. Nah, fokus lainnya adalah kepada pelatihan front office, housekeeping, kualitas bedding, dan juga kebersihan kamar mandi. Jadi untuk service excellent ini tentu meningkatkan dari segi jasanya. Terus yang kedua, experience based pricing. Ini untuk mengutamakan peningkatan nilai layanan bukan di perang harga. Dan di sini kita menyarankan atau merekomendasikan untuk menghindari diskon besar saat low season. Terus memberikan value added services seperti sarapan gratis atau late check out. Jadi untuk pelanggan-pelanggan atau untuk tamu-tamu itu mendapatkan experience yang lebih baik gitu. Dan untuk ketiga ada sistem ulasan dan kuesioner digital. Jadi ini menerapkan sistem umpan balik atau real time feedback, terus menangani keluhan saat tamu masih menginap dan mencegah ulasan negatif, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini lebih ke untuk menerapkan sistem umpan balik dan juga untuk melakukan atau memperbaiki sistem itu saat tamu masih ada menginap gitu. Next,
Ada lagi kah? Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menarik bahwa koefisien determinasi menunjukkan angka 98,4%, yang berarti variabel okupansi dan faktor lainnya menjelaskan hampir seluruh operasi repair hotel. Tadi ada rekomendasi strategi, yaitu 3 pilar utama yang direkomendasikan, yaitu service quality excellence, experience based pricing, dan penerapan sistem ulasan digital yang real time. Nah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung presentasi. Dari analisis data statistik bisnis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kepuasan tamu merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan pendapatan hotel. Sehingga peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama. Oke, mungkin segitu dari yang bisa kelompok kami paparkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian presentasi. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.